Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Astrid Yusria. Saya dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Ilmu Filsafat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kasus yang masih sering terjadi di masyarakat, terutama masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Kasus ini bukan hanya soal kesehatan, tapi juga soal bagaimana kita menyikapi perbedaan antara ilmu pengetahuan dan juga kepercayaan. Dan kita akan melihat bagaimana ilmu filsafat dan juga etika bisa membantu menyelesaikan perbedaan ini. Di sini saya mengambil kasus 5, yaitu di sebuah desa kecil yang terkenal dengan komunitasnya yang religius. Seorang dokter baru saja memulai praktiknya. Dokter ini bertekad untuk memberikan perawatan terbaik bagi pasiennya. Namun ia segera menghadapi tantangan yang tak terduga. Banyak dari pasiennya menolak pengobatan modern yang ia sarankan, seperti vaksinasi dan terapi berbasis ilmiah, dengan alasan bahwa keyakinan agama mereka melarang penggunaan metode tertentu. Salah satu pasien, seorang ibu muda, mengungkapkan bahwa dia lebih memilih mengandalkan doa dan pengobatan tradisional yang telah diwariskan dalam komunitasnya. Ia meyakini bahwa keyakinannya akan menyembuhkan penyakitnya dan menganggap pengobatan modern sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap Tuhan. Dokter tersebut merasa frustasi dan bingung karena ia ingin memberikan bantuan tetapi juga harus menghormati keyakinan pasiennya. Situasi ini menciptakan dilema bagi sang dokter yang berusaha mencari cara untuk menjembatani antara ilmu kedokteran dan kepercayaan yang mendalam dari komunitasnya. Dengan penuh perhatian, ia berusaha untuk mendengarkan dan memahami pandangan pasiennya, sambil tetap berupaya untuk memberikan informasi yang akurat tentang kesehatan. Pertanyaannya, bagaimana filsafat ilmu dalam membantu menjembatani perbedaan antara praktik medis dan keyakinan agama? Apa peran etika dalam pengambilan keputusan ini? Berikut penjelasannya, yaitu kalau kita lihat dari cara pandang atau sudut pandang filsafat ilmu, ini adalah dua cara memperoleh pengetahuan yang berbeda. Namun dari sisi pasien, mereka menggunakan epistemologi berbasis kepercayaan dan tradisi. Mereka percaya bahwa kesembuhan datangnya dari Tuhan dan juga berdoa. Dari sisi kedokteran, dasar pengetahuannya adalah empiris dan rasional, yaitu pengobatan yang memang berdasarkan data, uji klinis, dan bukti ilmiah. Contohnya vaksin yang memang sudah direkomendasikan terbukti bisa untuk mencegah penyakit. Jadi kita tidak bisa langsung menyimpulkan pihak dari salah satu itu salah. Yang terjadi di sini adalah perbedaan paradigma yang sudah dijelaskan oleh Thomas Kuhn dalam teori revolusi ilmiahnya. Beliau menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan berkembang dalam paradigma tertentu. Itu sebabnya ada penolakan bukan karena tidak tahu, tapi karena berpikir dari dasar yang berbeda. Lalu bagaimana sikap yang seharusnya diambil oleh dokter? Maka di sini etika kedokteran itu berperan. Yang pertama, otonomi, yaitu pasien mempunyai hak untuk memutuskan sendiri pengobatan yang ia pilih. Lalu yang kedua, yaitu kebaikan. Dokter harus berusaha memberikan yang terbaik untuk kesehatan pasien. Yang ketiga, tidak merugikan. Jangan sampai tindakan dokter justru membuat pasien itu merasa tersakiti, tertekan, ataupun kehilangan kepercayaan. Yang keempat itu keadilan. Semua pasien berhak untuk mendapatkan penjelasan yang benar dan juga perlakuan yang adil tanpa memandang keyakinan mereka. Jadi meskipun pasien itu menolak, maka dokter tidak boleh bersikap memaksa. Yang bisa dokter lakukan adalah tetap memberi edukasi kepada pasien dengan cara menghargai nilai-nilai pasien. Ada beberapa cara agar dokter tidak mengalami hal yang tidak diinginkan. Yang pertama, gunakan bahasa yang bisa diterima oleh pasien.
Misalnya menjelaskan bahwa vaksin adalah bentuk ikhtiar dan kesembuhan tetap datangnya dari Tuhan. Kedua, dokter bisa bekerja sama dengan tokoh-tokoh agama agar pesan-pesan juga lebih mudah diterima. Lalu yang ketiga, berikan pilihan secara bertahap. Kalau pasien tersebut belum siap menerima penanganan modern, dokter bisa memulai dengan yang ringan atau yang bisa dikombinasikan dengan tradisi setempat, selama itu tidak membahayakan. Kesimpulannya, filsafat ilmu membantu kita memahami bagaimana cara berpikir orang berbeda-beda, dan juga etika memberi panduan terhadap kita agar tidak hanya bersikap benar secara ilmu, tapi juga benar secara sikap. Dalam situasi seperti ini, peran dokter tidak hanya menyembuhkan secara medis, tapi juga menjadi jembatan antara ilmu pengetahuan dan kepercayaan masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita untuk terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.